Depan ini ada KMP yang sebenarnya juga harapannya adalah bisa mengungkit perekonomian desa dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan kesejahteraan desa dan menambah PAD desa. Itu yang paling penting agar sekarang desa berlomba-lomba ya untuk melaksanakan bagaimana mereka menjadi. Jumpa lagi Sobat AJS bersama saya Siska Prestiwati Wibisono. Kali ini kita berkunjung di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Bersama saya sudah hadir Bapak Ketua DPRD Sidoarjo, Bapak Haji Abdullah Nasir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Untuk kali ini Sobat AJS, kita akan dialog tentang Pilkades, yaitu pemilihan kepala desa, di mana Kabupaten Sidoarjo baru saja melaksanakan pemilihan kepala desa serentak 2026 dan sudah dilakukan pelantikan untuk para kades terpilih sebanyak 80 kepala desa terpilih kemarin hari Senin tanggal 29 Juni 2029. Kita tahu sendiri bahwa pemilihan kepala desa bukan sekedar agenda demokrasi di tingkat desa, tapi Pilkades merupakan momentum paling penting untuk menentukan arah pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintah desa, serta menghadirkan pimpinan yang mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Ya, untuk itu mari kita lebih dalam mengulik apa sih pesan, pendapat, atau tanggapan dari para ahlinya nih di politik, yaitu anggota dewan. Di sini ada Bapak Ketua, jadi kita bisa tanya nih, Bapak, menurut Bapak atau mungkin ada tanggapan ya atau pantauan atau evaluasi dari DPRD ini terkait pelaksanaan dari Pilkades serentak di tahun 2026 ini. Ya, terima kasih Pak Siska. Pertama-tama kami dari DPRD memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah daerah beserta stakeholder, juga berikut seluruh keamanan ya yang membidangi, karena alhamdulillah pelaksanaan Pilkades serentak se-Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan lancar, kondusif dan aman. Ya, alhamdulillah ini yang patut kita syukur dan kita berikan apresiasi. Ini tentu menjadi catatan tersendiri karena membuktikan bahwa seluruh komponen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Polres, dengan TNI, dengan desa, begitu harmonis, terjadi sinkronisasi terkait dengan pelaksanaan Pilkades. Yang kedua adalah kami memberikan selamat dan sukses kepada seluruh kades-kades terpilih yang tanggal 29 Juni kemarin dilantik. Harapan kami kepada seluruh kades-kades yang terpilih tersebut bahwa proses Pilkades sudah selesai, tetapi bukan berarti selesai pula proses-proses berikutnya. Yang paling penting hari ini adalah bagaimana pelantikan kemarin menjadi starting point agar ke depan harapan masyarakat khususnya di desa ya ini terus didorong, direalisasikan, baik itu merupakan janji politiknya, visi misinya maupun keberlanjutan atas program-program pendahulunya. Itu yang paling penting Mbak Siska. Jadi hari ini harus menjadi starting point sekali lagi kepada seluruh kades untuk yang paling utama adalah bukan kemenangan tetapi bagaimana membangun dan mensejahterakan penduduk desa. Jadi saatnya mewujudkan ya visi misi dalam membangun desanya. Ya Pak, kita tahu sendiri kan politik ini apalagi di tingkat desa, di tingkat grassroots cukup ini ya, cukup tricky, cukup riskan ini. Kemarin sempat ada juga informasi masih ada
sengketa Pilkades walaupun Pak Kadesnya sudah dilantik. Ini bagaimana dari DPR ini, Pak? Saya pikir pemerintah Sidoarjo sudah mengukur dan terukur ya bahwa karena sudah tahapan proses Pilkades yang sudah dilalui dengan mekanisme sampai dengan pelantikan kemarin. Jadi kenapa tidak no problem ya? Perkara nanti kemudian masih ada gugatan, masih ada proses hukum, itu juga masing-masing yang kemudian bisa diteruskan ke tahapan-tahapan berikutnya. Tetapi itu kami yakin tidak menggugurkan proses tahapan seperti pelantikan kemarin. Nah, yang penting adalah proses-proses hukum tersebut, gugatan tersebut, jangan sampai kemudian mengganggu, mempengaruhi kinerja ataupun keinginan yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat untuk terus mulai start untuk membangun kesejahteraan. Bapak, kita tahu sendiri bahwa dari pemilih itu ada yang terlalu terlalu mengidolakan atau terlalu memilih atau mendukung salah satu calon lah. Ini kemarin kan apalagi desa ini takutnya masih ada ini ya dendam politik atau seperti apa ini ya, sebagai bapak yang memang seorang politisi ya, ini apa ada pesan-pesan ini menurut saya konsekuensi dari sebuah kontestasi ya memang semacam itu kan ya, tinggal bagaimana kita kearifan ya pasca kontestasi ya sudah ya kan ya, karena namanya memang kontestasi yang memang membutuhkan sebuah proses demokratisasi, proses persinggungan ya, dan juga ya ada yang kalah dan ada yang menang. Tapi yang paling penting bagaimana kita kemudian yang paling utama adalah masyarakat, itu yang paling penting ya, pembangunan, kesejahteraan. Nah, ini yang paling penting, kerukunan, harmonisasi yang paling penting. Jadi harapan kami adalah agar friksi, agar perbedaan pilihan dan pandangan yang kemarin terjadi, ayo kita legowo, menjadi segoro, menjadi lapang semuanya ya, yang menang merangkul yang kalah ya, yang menang merangkul seluruh penduduk, tidak lagi membedakan bahwa ini adalah kubunya si A, kubunya si B ya, semuanya adalah warga, semua adalah masyarakat. Nah, demikian juga yang kalah ya harus juga legowo, ini bagian kontestasi dan demokratisasi, dan toh masih bisa memberikan pengawasan ya, masih memberikan evaluasi kalau toh memang ada kinerja dari kepala desa yang terpilih yang kemudian dianggap misalkan tidak sesuai dengan visi misi ataupun harapan masyarakat. Masih ada kesempatan untuk balance. Ya, artinya perbedaan pendapat, perbedaan pilihan dalam sebuah konsentrasi itu lumrah ya. Bagaimana sekarang kita bisa merangkul semua pihak untuk sama-sama mewujudkan impian dalam membangun desa yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tamrani Khudari, Ketua Komisi D di WD Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan selamat dan sukses atas launching channel YouTube AJS TV. Semoga dapat berkontribusi untuk kemajuan pembangunan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sukses selalu, tetap semangat. Ya, Bapak, kita tahu sendiri bahwa pembangunan desa tidak atau membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kita tahu sendiri bahwa kebijakan pemerintah pusat adanya potongan untuk uang desa ya Pak ya? Dana desa. Nah, Bapak ini mungkin ada pesan dari Bapak kepada para kades yang terpilih, kades baru, bukannya incumbent tapi benar-benar yang baru menjabat sebagai kepala desa, untuk tetap pembangunan desa dilakukan tapi dengan cara yang aman dan tidak terjebak dalam jebakan-jebakan yang bisa tergelincir ke kasus hukum, Bapak. Saya pikir begini Mbak sekalian. Jadi di awal tadi saya sampaikan bahwa proses pilkades itu adalah bagian dari sebuah proses kontestasi. Nah, dan itu tidak titik, ya, semuanya masih koma. Itu bukan berarti selesai, menang ya sudah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka melaksanakan, merealisasikan janji-janjinya, kemudian melaksanakan pembangunan. Nah, dalam proses
pelaksanaan pembangunan ini otomatis kepala desa harus sesuai dengan rule of the game, ya, sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga harapan kami adalah teman-teman di Pemkab, misalkan juga di dinas desa, di inspektorat, macam-macam juga memberikan pendampingan, dengan pemahaman. Apalagi kemarin banyak kepala desa yang baru ya, mas sekalian. Jadi mungkin mereka juga butuh semacam pendampingan, bimbingan, arahan, sehingga tidak tergelincir dalam situasi yang mungkin menjadi celah atau potensi yang merugikan masyarakat atau membahayakan teman-teman kepala desa. Jadi saya pikir, ayo kita niat sama-sama kepala desa khususnya bahwa kemenangan kemarin bukan segala-galanya, tapi yang penting adalah bagaimana proses pembangunan di desa ini berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, on the track, dan tentu saja tidak melanggar aturan. Ya, jadi banyak cara yang dilakukan oleh para aparat desa dalam membangun desanya. Apalagi sekarang ini dia Pak, mungkin bisa menggandeng dari pihak ketiga dengan dana CS atau seperti apa nih Pak dalam membangun desanya, tidak harus bersumber pada satu sumber yaitu dana desa atau PBDes ya yang dari PBD. Masih cukup banyak celah dan potensi bagaimana desa untuk mengembangkan diri untuk melakukan pembangunan. Di samping memang dari dana desa yang sudah ada dari pusat walaupun berkurang ya, masih juga ada dari pemerintah, dari DD ya. Nah, yang paling penting lagi adalah bagaimana inovasi desa. Inovasi desa setidaknya ada dua hal, misalkan gandeng dengan pihak ketiga, dengan perusahaan, dengan JSR, dengan kelompok manapun juga, bahkan termasuk kampus ya kan, akademisi, macam-macam, banyaklah program-program yang bisa kemudian disinergikan dengan mereka. Yang kedua juga adalah inovasi terkait dengan bagaimana mereka kemampuan untuk meningkatkan PAD desa. Ya, bisa lewat BUMDes ya, bisa lewat meningkatkan kewirausahaan di desa, UMKM-nya, kemandirian, atau juga ke depan ini ada KMP yang sebenarnya juga harapannya adalah bisa mengungkit perekonomian desa dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan kesejahteraan desa dan menambah PAD desa. Itu yang paling penting agar sekarang desa berlomba-lomba ya untuk melaksanakan bagaimana mereka menjadi desa yang mandiri ya, yang memiliki kemampuan untuk meng-create, membangun, mengkolaborasikan seluruh kekuatan dan stakeholder yang ada di desa. Ya, Sobat AJS, cukup jelas ya informasi dari Bapak Ketua DPRD Sidoarjo, apalagi untuk para kades baru. Jadi banyak sekali tadi masukan saran dari Bapak Ketua DPRD Sidoarjo bagi Anda dalam memimpin dan membangun desa Anda tercinta dengan tetap aman dan ini ya Pak, bebas dari ancaman-ancaman jerat hukum yang itu menjadi jebakan-jebakan yang membahaya ya bagi para kades jika tidak berhati-hati dalam menggunakan APBD. Dan dialog kita Sobat AJS dengan Ketua DPRD Sidoarjo tentang pentingnya membangun desa melalui para kades terpilih yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pilkada serentak kemarin. Bapak, closing statement ini Pak, apa sih saran atau masukan dari panjenengan ini selaku politisi untuk bisa atau untuk kepada para kades terpilih yang baru dilantik kemarin? Ya, saya berpesan bahwa kemenangan kemarin, kepala desa kemarin bukan tujuan akhir. Ya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka niatan awal dari mereka ikut kontestasi pilkades itu adalah untuk membangun dan lebih mensejahterakan masyarakat setempat. Saya pikir itu sehingga ayo seluruh komponen masyarakat, seluruh stakeholder masyarakat itu dirangkul bersama-sama demi kemajuan desa secara umum, juga kemajuan kota tercinta kita, kabupaten. Jadi untuk kepala desa yang terpilih, sekali lagi kami dari AJS TV dan DPRD Sidoarjo mengucapkan selamat
atas dilantiknya Bapak Ibu menjadi Kepala Desa terpilih, dan kami menunggu pembangunan Bapak untuk mensejahterakan dan membangun desa yang Bapak Ibu pimpin. Sekian kami dari AJS TV, mohon pamit. Salam.